Ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 4, subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Kita mulai pembelajaran adik-adik. Yo. Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun, Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Ayo mengamati. Dengarkan percakapan berikut. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit. Misalkan sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah dengan benar. Pertama, apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Apa tadi isi percakapannya ya? Ya, isi percakapan Dayu dan Ibu membahas tentang sampah dan barang bekas yang menumpuk di pasar. Nomor 2, mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Kenapa ya terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Karena banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Nah, tadi katanya banyak yang tidak memperhatikan kebersihan. Kemudian nomor 3, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Yang akan saya lakukan adalah mengingatkannya dengan sopan supaya membuang sampah pada tempatnya. Nomor 4, apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Nah, kalau lihat sampah di pasar, apa yang akan kalian lakukan? Yang akan saya lakukan adalah memberitahukan kepada petugas kebersihan pasar. Nomor 5, apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Yang akan terjadi adalah pasar menjadi kotor dan bau. Sekarang ayo berdiskusi. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Nomor 1, mendatar, ternoda dan kotor. Apakah artinya? Ya, tercemar. Nomor 2, menurun, berasa sangat geli pada kulit. Apakah itu? Gatal ya pasti. Gatal, benar. Kemudian, berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu dan sebagainya. Berarti apa ya? Sakit. Pasti sakit. Ya, sakit. Berikutnya, ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan.
sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Apa isi teks yang telah kalian baca? Isi teks adalah membahas mengenai sebab dan akibat pasar yang kotor. Selanjutnya, ayo mengamati. Sudah tahukah kalian bagaimana ciri-ciri pasar yang tidak bersih? Amati gambar di bawah ini. Lihat gambar pasar yang kotor ya. Informasi apa yang kalian peroleh dari gambar di samping? Ayo menuliskan pengamatan kalian. Tuliskan hasil pengamatan kalian tentang ciri-ciri pasar yang tidak bersih berdasarkan gambar itu. Lihat pasar yang tidak bersih itu gambarnya. Misalnya kayak gini. Pasar yang tidak bersih sangat tidak baik untuk kesehatan pengunjung. Banyak tumpukan sampah yang membuat pasar menjadi kotor dan bau. Tumpukan sampah tersebut dapat dijadikan sarang kuman. Pasar yang tidak bersih sungguh tidak enak dipandang mata. Tidak enak ya dipandangnya ya. Kalian bisa menuliskan berdasarkan hasil pengamatan kalian. Bisa juga dituliskan di kolom komentar ya. Berikutnya, ayo mengamati. Terdapat banyak toko yang berjejer di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan Ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan. Misalnya kalung, gelas, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Tahukah kalian cara membuat hiasan seperti gambar di atas? Tahukah kalian alat dan bahan yang digunakan? Mari kita baca petunjuk berikut. Cara membuat hiasan dari manik-manik. Alat dan bahan. 1. Gunting. 2. Benang atau nilon atau senar. 3. Manik-manik. 4. Jika manik-manik tidak ada, dapat digunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Cara membuatnya. 1. Siapkan beberapa buah manik-manik berbahan plastik. 2. Jika manik-manik tidak ada, buatlah sejumlah manik-manik dari bahan plastik, sedotan atau sedotan ya. 3. Pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan sesuai dengan selera masing-masing. 4. Potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. 5. Masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. 6. Ikatlah ujung benang atau senar setelah semuanya terisi penuh. 7. Kalung dan gelang sudah bisa dipakai. Nah, siapkan alat dan bahannya, lalu ikutilah petunjuknya. Selamat mencoba. Nah, ini pembuatannya nih. Buatan gelang. Pembuatan hiasan nih. Membuat apa nih? Membuat gelang atau kalung. Tuh jadi selang-seling warna putih dulu terus pink tuh. Jadi supaya lebih indah membuat gelang. Jadi gelang. Jadi gelangnya tuh bisa dipakai. Selamat mencoba. Sekarang ayo mengamati. Amati bentuk benda berikut dengan teliti. Kerajinan kotak tisu. Bagaimana bentuknya? Benda ini berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kalian?
rusuk sisi dan titik sudut pada bangun ruang? Ayo berlatih. Kelompokkanlah bangun-bangun ruang berikut berdasarkan banyak rusuk sisi dan titik sudutnya. Tekan pause atau hentikan sejenak video ini selama kalian mengerjakannya. Setelah selesai, mari kita cocokkan. Silahkan. Nomor 1, bangun ruang kubus. Banyak rusuknya 12, banyak sisinya 6, banyak titik sudutnya 8. Nomor 2, bangun ruang prisma segitiga. Banyak rusuknya 9, banyak sisinya 5, banyak titik sudutnya 6 ya, pojok-pojoknya ada 6. Titik sini. Nomor 3, bangun ruang balok. Balok ini banyak rusuknya 12, sisinya 6, titik sudutnya 8. Berarti ke kubus 1. Bangun ruang prisma segi 4. Banyak rusuk 12, banyak sisi 6, banyak titik sudut 8. Berarti ke sini ya. Nomor 5, prisma segitiga. Banyak rusuk 9, banyak sisi 5, banyak titik sudut 6. Berarti sini. Ya, apakah jawaban kalian benar? Pastinya benar ya. Sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.